Kehamilan adalah momen yang sangat dinantikan oleh pasangan suami istri. Tapi, apakah kalian tahu apa saja tanda bahaya masa kehamilan? Yang pertama, perdarahan pada hamil muda maupun hamil tua. Yang kedua, bengkak di kaki, tangan atau wajah, disertai sakit kepala dan kejang. Ketiga, demam atau panas tinggi. Yang keempat, air ketuban keluar sebelum waktunya. Yang kelima, bayi di kandungan gerakannya berkurang atau tidak bergerak. Dan yang keenam adalah muntah terus, tidak mau makan. Masalah lain pada kehamilan yang akan sangat berbahaya apabila ibu tidak segera memeriksakan ke petugas kesehatan. Di antaranya adalah batuk lama, lemah, jantung berdebar-debar, gatal-gatal pada kemaluan, dan keluar keputihan. Selanjutnya, bagaimanakah tanda yang ibu rasakan ketika bayi akan lahir? Yang pertama adalah perut ibu merasa mulas secara teratur, sering, dan dengan durasi yang lama. Yang kedua, keluar lendir bercampur darah dari jalan lahir, dan keluar air ketuban dari jalan lahir. Demikian tanda bahaya yang dapat kami sampaikan. Jika mams kalian merasakan keluhan tersebut, segera periksa ke tenaga kesehatan terdekat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sobat sehat dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa bersama kami dalam program Obsesi, obrolan sehat seputar OKI. Acaranya akan dipandu bersama saya Ahmad Mudatsir, dan saya tidak sendiri. Bersama saya acaranya akan dipandu telah hadir Bapak Kepala Bidang SDK Dinas Kesehatan Kabupaten Oki, Bapak Haji Herman SKM. Dan sahabat sehat, acara ini disiarkan langsung dari ruang media center Revolusi KIA Dinas Kesehatan Kabupaten Oki setiap hari Senin dan Rabu pukul 9. Baiklah sobat sehat, acara ini membahas tentang tema-tema menarik seputar kesehatan. Dan pada hari ini kita akan membahas suatu program yang menarik, program inovatif MPS Jebol. Dan Pak Jerman telah hadir bersama kita narasumber, Pak ya. Ya, dari SPM, Ya. pimpinan Puskesmas Semua Tampang 1 dari subuh mungkin berangkat. Tahu ya. Ya, alhamdulillah sudah hadir di ruangan kita ini. Tempatan sehat. Mungkin kita persilakan Pak Muherli untuk menyapa sahabat-sahabat di manapun berada, Pak ya. Iya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi sahabat obsesi dimanapun Anda berada. Saya Muherli, pimpinan Puskesmas Pematang Panggang 1. Di masa pandemi COVID-19 ini kita tetap diwajibkan dan mematuhi aturan, tetap melaksanakan protokol kesehatan. Yang pertama itu tetap mencuci tangan pakai sabun dan dibilas dengan air yang mengalir, dan yang kedua selalu menggunakan masker di dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, tetap membiasakan menjaga jarak di saat ada kerumunan ataupun perkumpulan. Kemudian yang keempat, selalu membiasakan mengkonsumsi makanan ataupun buah-buahan yang mengandung vitamin C yang berguna untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Baik, terima kasih ya. Jadi sobat sehat, tadi telah disampaikan oleh Pak Muherli agar kita selalu melaksanakan protokol kesehatan, Pak ya. Baiklah, Pak Muherli tadi dijelaskan bahwa Bapak Kepala Pimpinan Puskesmas Pematang Panggang 1 ya. Benar, Pak. Mungkin banyak pemirsa sahabat sehat yang bukan berasal dari sana mungkin belum tahu ya di mana sih Puskesmas Pematang Panggang 1 dan di mana wilayahnya dan seperti apa ya. Mungkin silakan dijelaskan gambaran singkat mengenai Puskesmas Pematang Panggang 1. Terima kasih Pak Munasir, Pak Herman. Puskesmas Pematang Panggang 1 itu didirikan pada tahun 1976, di mana
batasan-batasan wilayah kerja Puskesmas Pematangan 1, sebelah utara berbatasan dengan Puskesmas Pematangan 4, dan di sebelah barat berbatasan dengan Puskesmas Cahaya Maju. Di sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Lampung, dan di sebelah selatan itu berbatasan dengan Puskesmas Pematangan 2. Dan mayoritas daripada mata pencaharian penduduk di wilayah kerja Puskesmas Pematangan 1 ini sangat banyak yang berkebun, terutama berkebun karet dan kebun kelapa sawit. Tadi kita sudah jelaskan ke Adi Herman ya, bahwa program inovatif Puskesmas Pematang Pangkal 1 tadi MPS Jebol ya. Kenapa? MPS Jebol itu kepanjangan dari Menuju persalinan sehat dengan cara menjemput bola. Oke. Ya, tentunya ini program ya inovatif, berarti program yang baru ya. Ya tentunya para sahabat sehat ingin tahu juga kan apa yang latar belakangi program inovatif ini. Mungkin bisa dijelaskan Pak. Baik, Mas Ed, Ahmad, saya sedikit menjelaskan. Inovatif ini tercipta dari Puskesmas, diawali dari kegiatan-kegiatan Puskesmas itu. Yang pertama, kami dari Puskesmas membentuk tim program yang bekerja untuk melaksanakan semua kegiatan pelayanan kesehatan di wilayah kerja kami. Salah satunya adalah kegiatan SMD dan MMD, di mana SMD ini adalah survei mawas diri. Kegiatan ini teknis pelaksananya kami laksanakan dengan cara membentuk tim dan membagikan kuesioner dan langsung turun ke rumah-rumah warga, di mana kuesioner ini bertujuan untuk menggali langsung ke masyarakat masalah apa yang terjadi di masyarakat, semua tertuang langsung di kuesioner ini. Kemudian ketika kuesioner ini sudah diisi oleh masyarakat dan langsung masalah kita ketahui, dibawa lagi ke MMD. MMD ini adalah musyawarah mufakat desa yang dipimpin langsung oleh Bapak Kepala Desa dan diikuti oleh seluruh perangkat desa serta seluruh masyarakat di wilayah kerja masing-masing. Kemudian ketika sudah tercipta masalah ini, sudah kita ketahui dari MMD ini, masalah ini kita kelompokkan lagi menjadi suatu masalah yang prioritas yang harus segera kita tangani. Diprioritaskan dulu ya. Kebetulan saat itu kita memprioritaskan itu untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi, di mana terciptanya inovatif ini kami ciptakan dimulai dari pendataan dan pemantauan langsung ke ibu hamil yang ada di seluruh wilayah kerja Puskesmas Pematangan 1, dilaksanakan oleh kader dan dibantu oleh bidan desa. Ketika sudah dilakukan pendataan, langsung dilaksanakan pemeriksaan yang gunanya pemeriksaan ini yang pertama untuk mengetahui tafsiran persalinan, dan yang kedua untuk mengetahui apakah ibu hamil ini memiliki faktor risiko ataupun risiko tinggi. Dengan cara satu, kita melakukan pemeriksaan fisik, tekanan darah, nadi, pernapasan, dan suhu. Kemudian lagi dilanjutkan dengan pemeriksaan penunjang secara manual, yaitu pemeriksaan hepatitis, pemeriksaan HIV, yang karena ini sangat penting dilaksanakan untuk ibu hamil. Kemudian ketika tafsiran persalinan ini sudah kita ketahui, maka setiap bulannya kader bidan desa yang sudah terlapor juga kepada bidan koordinator dan pimpinan Puskesmas bergerak secara bersinergi itu melaksanakan pemantauan 1 bulan sekali, Pak. Oh, ke ibu hamil tadi. Ke ibu hamil tadi. Ketika pemantauan ini sudah kita laksanakan, di sini nanti akan kita ketahui ibu hamil yang memiliki faktor risiko dan faktor risiko tinggi ini kita wajibkan untuk melakukan persalinan di Puskesmas. Nah, ketika 2-3 hari dari tafsiran persalinan ini, tim yang sudah dibentuk dari Puskesmas ini akan menjemput ibu hamil ini langsung ke rumah dengan yang memiliki faktor risiko. Ketika sudah kita jemput, kita bawa ke Puskesmas, kita periksa, dan sebelum ada tanda-tanda persalinan, kita masukkan dulu ke rumah tunggu kelahiran. Ketika ini nanti sudah, yang rumah tunggu kelahiran ini sudah ada di sebelah Puskesmas, di samping Puskesmas sendiri. Ketika sudah ada tanda-tanda persalinan, kita bawa ke Puskesmas dengan
tim yang sudah kita siapkan agar bisa dilakukan pertolongan persalinan yang bisa menyelamatkan ibu dan bayi. Sehingga dengan semua kegiatan ini saya harapkan kedepannya bisa menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Sangat luar biasa ya. Iya. Kita dengan program Puskesmas bisa ini selain melaksanakan SPM standar Iya, pelayanan salah satu 5 SPM. dan melaksanakan fungsi puskesmas ya terkait fasilitas pelayanan. Pertama yang melaksanakan upaya kesehatan perorangan ini ya, terutama kepada ibu. Ibu ya. Ya, ibu ini sangat luar biasa. Kita semua tidak ada di sini di ruangan ini kalau tanpa seorang ibu. Dan ibu itu ada suatu yang mulia berada di tangannya dan berada di kakinya. Kata ada suatu hadis mengatakan jannatu tahtah adamil ummahat. Nah, Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Ini sangat mulia sekali. Jadi kita yang berada di jajaran kesehatan ini, terutama di obrolan sehat ya di seputar OP ini, kita sangat berbangga dengan Puskesmas Matambangan 1 ini. karena memperhatikan ibu ya. Benar itu. Jarang-jarang kita mempunyai program yang sangat mulia ini tertutup Sampai dijemput Pak ya. Sampai dijemput di bawah puskesmas. ini. Tapi kalau dibandingkan dengan amalan ya dari seorang ibu terhadap kita anaknya, itu masih belum sebanding, masih Pak, ya. belum banding. Jauh ya. Jangankan hanya dijemput, kita gendong dari Kayu Agung ini atau dari 9 Pematang bulan. Satu sampai ke Mekah, itu belum sebanding Belum sebanding. dengan jerih payah dari Seorang ibu. anak pelihara kita ya, sangat luar biasa ya. Ini sangat menjadi panutan, menjadi contoh kita ya dari pelayan-pelayan puskesmas dan dapat memberikan pelayanan luar biasa terhadap ibu hamil sampai dia melahirkan, sampai dia nanti proses memelihara anaknya, mengasuh anaknya Sampai 1000 HPK Pak, sampai ya 1000 hari hari kehidupannya kehidupannya ya. yang perlu kita bina secara terus menerus. Ini sekali lagi kami memberikan apresiasi yang luar biasa ya Puskesmas kepada Puskesmas Pematang Panggang, karena kami berdua Pak Herli adalah mantan dari Pematang Panggang Iya. Pak Mudasir dari Pematang Panggang Panggang 4 Kecamatan Sugiraya, kita juga dari Musuji Makmur. Cuma 16 tahun, tidak terlalu lama. Itu mungkin pengalaman kita yang luar biasa ya. Ya memang dari tempat-tempat yang jauh itu sering mendapatkan pengalaman Pak ya. Iya, pengalaman Pengalaman yang luar mungkin biasa. tidak bisa dilakukan dari tempat yang waktu di perkotaan ya. Dan dalam hal ini menarik sekali ya. Jadi memang ibu adalah salah satu sasaran yang memang harus kita perhatikan dari pemerintah itu masuk SPM. Dan dari sisi agama hadis tadi memang ibu adalah orang yang sangat berjasa Pak Haji. Iya. Jadi ya tidak akan bisa kita membalas jasa seorang ibu ya, tapi minimal kita harus memperhatikan dan tentunya dalam hal ini memastikan agar ibu dapat mendapat pelayanan yang terbaik ya. Mungkin satu lagi pertanyaan sebelum kita beri, dari program Impact Jabon ini sebenarnya sudah banyak dijelaskan ya. Jadi secara rinci kegiatan Impact Jabon ini apa saja Pak? Kegiatan-kegiatannya? Secara rinci kegiatan-kegiatan kita di dalam inovatif menuju kesehatan sehat dengan cara menutup bola ini, yang pertama itu kita laksanakan pemantauan. Kita Pemantauan, lakukan pemantauan langsung ke seluruh ibu hamil yang ada di Oke. wilayah kerja kita. kemudian Setelah Petakan ya. dilakukan pemantauan, sudah didapat data ibu hamil di seluruh wilayah kerja kita, lalu kita lakukan pemeriksaan terhadap pemeriksaan hamil untuk mendapatkan yang mana yang resiko. untuk kita tentukan yang mana ibu hamil yang bisa Resiko. bersalin normal dan mana ibu hamil yang Faktor resiko. dengan faktor risiko ataupun faktor risiko tinggi. Kemudian yang untuk faktor risiko tinggi sendiri nanti akan dilihat taksiran persalinan. Benar. Kemudian 3 hari baru di 2-3 hari dari Sampai taksiran 3 hari persalinan, akan dijemput. tim dari puskesmas akan menjemput ibu hamil tersebut dan dibawa ke puskesmas, dilakukan pemeriksaan lagi dan disiapkan rumah tunggu Siapkan. pelayanan juga. Nanti juga setelah habis dari bersalin,
tim kita juga akan mengantar lagi. Oh, diantar lagi. Diantar ya? lagi Hanya jemput ya. Rumah ibu hamil Berarti tersebut. jempolnya berarti Jempol. antar jemput ya. Iya. Antar jemput, Pak. Bukan hanya menjemput. Iya, ada balik lagi. Antar, menjemput lagi, dikasih oleh-oleh lagi nanti. Benar, dikasih Ini oleh-oleh sangat lagi. luar biasa. Iya, iya, iya. Jadi menarik sekali ya program Napatik ini, dan memang itu memang sangat perlu ya. Jadi untuk menurunkan angka kematian ibu, jadi kita memastikan dia mendapat pelayanan terbaik, tidak susah dalam akses ya. Benar. Kita jemput dan antar kembali. Ya, mungkin akan kita lanjutkan lagi diskusi ini Pak Haji, Herman dan Pak Bomo. Tapi katanya tadi Pak Bomo ini, Pak Muherli ini membawa anggotanya ya. Benar. Katanya mau Iya. salah satu program unggulan di Puskesmas Pematang Panggang 1 adalah akupresur, Pak ya. Benar, Pak. Sedikit saya Iya, boleh, menjelaskan. Salah satu unsur yang terkuat dari puskesmas ini adalah kebersamaan. Iya. Kebersamaan, kekompakan, dan ikhlas dalam melayani masyarakat. Oh, iya. Sehingga bisa melaksanakan pelayanan optimal ke masyarakat. Apa nilainya itu ya? Pada kesempatan ini juga kami mungkin agak berbeda dari puskesmas yang lain, Pak. Itu harus beda. Kami sedikit sombong, Pak. Iya, boleh. Jadi Tapi Pak, 32. kalau sedikit sombong tidak ada masuk surga nanti. Jangan ada sedikit sombong. Nggak boleh banyak-banyak ya, Pak. Iya. Asal untuk masyarakat. Iya, sebenarnya, iya. ya. Jadi Silakan. 32 puskesmas mungkin PP1 yang memiliki akupresur yang sukses. Oh. Bagaimana akupresur yang sukses? Apa Tenaga akupresur kami memang memiliki keahlian yang di atas rata-rata. Terbukti dari kunjungan masyarakat yang berobat dalam pelayanan akupresur ini bukan hanya di dalam wilayah Mesuji, Pak. Oh, yang datang ke sana. Semua yang dari luar wilayah Mesuji pun banyak yang datang. Ya? Iya, iya. Dalam satu hari kunjungan kami sampai 20 sampai 30 pasien yang berobat akupresur. Iya, iya. Dari Lampung, dari Muara Enim, dari Prabu Muli, dari Palembang, dari Belitung, Sudah semua termasuk terkenal ya. banyak terkenal. Salah satu petugas kami yang akupresur ini yang sudah tidak asing lagi mungkin oleh masyarakat banyak khususnya Kabupaten Opi ini adalah Pak Widodo. Oke. Mungkin kita persilakan saja Pak Muherli, Pak Widodo untuk mempraktekkan kepada sahabat sehat bagaimana praktek akupresur ya. Ini sering pusing, terus kadang-kadang asam lambungnya naik. Sudah berapa lama? Sudah kira-kira udah menahun juga Pak, 2 tahunan mungkin Pak. Pak Widodo ini sudah cukup terkenal dari dinas kesehatan. Ini banyak juga yang sering memakai jasa Pak Widodo ini. Silakan Pak. Ya, ada pemijitan pada titik-titik tertentu. Ya. Tujuannya untuk biar lancar aliran darah ke tempat yang sakit. Ya. Kemudian oksigen juga mengalir ke situ dengan bagus. Maka akan mengurangi rasa sakit itu. Ya. Ya, silakan Pak. Ada terasa kayak getar apa? Wah, bergetar kali Pak malah ini. Listrik ya. Pada dasarnya manusia itu kan medan magnetik. Iya, itu Pak ya. Jadi ada antarkan pakai vibrasi namanya getaran. ada energi penghantar seperti Iya, itu Pak. Jadi kalau terasa sakit tuh ada penyakitnya mungkin Pak ya. Iya. Itu yang sekarang agak pusing itu Pak. Ini sedikit dipicu Pak ya. Ya. Jangan-jangan ketagihan ini nanti Pak. Susah carinya. Jauh ke TV1. 100 kilo lebih ya. Nanti tim obsesi boleh dipijit Pak ya? Boleh. Dengan cara menjemput bola nanti Pak. Boleh. Luar Jadi biasa. jemput dan diantar itu. Dijemput dan diantar. Ini udah kerasa enaknya Pak. Ada yang ringan Pak ya. Ya. Cuma
tim obsesi ini sering bergadang, mungkin ada terapi nanti Pak Usus. Semakin ringan Pak. Iya. Tapi jangan sampai pelai Pak. Ringan aja. Iya. Ya hubungannya ya dari atas ke dari kemari. Kerasa. Ini penekanannya hanya ada Di- bagian titik-titik tertentu Pak. Di Puskesmas sudah berapa tahun ini untuk praktek akupresur Pak? Dan mulai Tahu. 3 tahun yang lalu. 3 tahun. Di rumah juga Mulai praktek. ada program tambahan untuk pelayanan puskesmas tentang pengobatan alternatif. Oh. Nah, sakit sedikit. Oke. Bapak. Apa bedanya dari saya? Jelas kalau bedanya udah terasa lebih ringan di kepala, terus ada enak juga di lambung. Ya. Ya cukup Pak ya. Ya. Baiklah, sahabat sehat, telah kita saksikan secara bersama ya, Pak Bomo, Pak Haji, tentang praktek terapi akupresur ya. Jadi bagi para sahabat sehat yang mungkin nanti tertarik pengen mencoba terapi ini, bisa ke Puskesmas Pematang Pangan 1 ya. Dari hari Senin sampai hari apa Pak? Sampai hari Sabtu. Sabtu. Oke, baik ya. Baiklah, para sahabat sehat, setelah ini akan kita lanjutkan lagi diskusi kita. Namun kita akan secara bersama-sama dulu menyaksikan penampilan Bung Amin dan seorang penyanyi yang berasal dari Puskesmas Pematang Pangan 1. Marilah kita tampilkan live music berikut ini. Mungkin butuh khusus merangkai kata untuk bicara, dan aku harus jujur padamu tentang semua ini. Yang dinding pun tertawa karena ku hanya diam dan membisu. Ingin ku maki diriku sendiri yang tak berkutik di depanmu. Ada yang lain di senyummu yang membuat lidahku gugup tak bergerak. Ada pelangi di bola matamu yang memaksa diri ku bilang aku sayang padamu. Aku sayang padamu.
Baiklah, para sahabat sehat, telah kita saksikan live music yang telah antara Bung Adam dan Suri. Baiklah, Pak Muherli dan Pak Haji, kita lanjutkan lagi diskusi kita. Ya, kembali lagi program inovatif ini ya. Sejauh ini kami lihat ya memang dari keterangan dari Pak Muherli ini Puskesmas sudah melaksanakan fungsinya, akan tetapi apakah dalam melaksanakan program ini ada keterlibatan lintas sektor, Pak, tentunya di jajaran kecamatan sana? Baiklah, Pak Nasir, Pak Iman, sedikit saya menjelaskan. Peran lintas sektor ini adalah hal yang sangat penting bagi Puskesmas di dalam melaksanakan pelayanan kesehatan. Mengapa? Karena secara bersinergi dan secara berkoordinasi lintas sektor dalam pelayanan inovatif ini, ketika kami berkoordinasi dalam pertemuan lintas sektor, terutama dari kecamatan, daripada unsur kritika dan juga seluruh kepala desa, ini sangat mendukung sekali, sangat mendukung dan siap bekerja sama membantu di dalam melaksanakan kegiatan inovatif ini sampai terwujud suatu pelayanan yang memang maksimal ke masyarakat. Kira-kira secara mungkin contoh perannya itu seperti apa, Pak? Contohnya dari perangkat desa dan juga kepala desa serta unsur kritika. Kalau dari kepolisian itu siap mengawal kita dalam masalah keamanan. Kemudian dari unsur kecamatan juga memfasilitasi komunikasi langsung, instruksi langsung kepala desa untuk siap bekerjasama dan membantu di dalam pelaksanaan ke desa. Dan dari masyarakat desa itu sendiri itu sangat antusias. Mereka juga mengawal dan menyiapkan kita, baik dari pelaksanaan penjemputan sampai pengantaran, mereka selalu mengawal kita, Pak, bersama-sama. Oke, jadi sampai sejauh ini mungkin dari keterangan Pak Bung tadi lancar-lancar saja ya kegiatannya. Tapi biasanya Pak, suatu keberhasilan itu tentu banyak masalah-masalah. Oh iya, betul. Tidak serta-merta dia langsung berhasil. Nah, ini apa kendala-kendala yang terasa berat oleh Pak Muherli selama pelaksanaan inovasi ini, Pak ya? Iya. Benar sekali, Pak Iman. Sebelum kami memulai kegiatan ini, masalah dan hambatan yang sangat sulit kami laksanakan pertama dulu itu kurang dan minimnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya melahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan. Karena sebagaimana kita ketahui, angka kematian ibu dan bayi itu banyak terjadi ketika masyarakat tidak melahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan. Dan yang kedua, minimnya pengetahuan ibu tentang cara menjaga kehamilan di masa kehamilannya. Iya. Membuat kesabaran ya. Benar. Membuat orang yang tidak tahu menjadi tahu, sehingga mereka dapat mendapatkan pelayanan kesehatan ya. Mungkin yang terakhir apa untuk sesi ini, kira-kira apa sih harapan dari Pak Muherli sebagai pimpinan Puskesmas untuk kemajuan Puskesmas Kampung 1 ke depannya? Kira-kira ada ide apa lagi, kira-kira rencana apa ke depan? Terima kasih Pak Nasir, Herman. Ini harapan saya selaku pribadi maupun secara instansi kepada Puskesmas Kampung 1 untuk kedepannya bisa lebih maju lagi di dalam melaksanakan pelayanan kesehatan ke masyarakat secara optimal. Dan juga saya sangat berharap Puskesmas Kampung 1 ini nanti juga akan lebih jaya lagi, Pak, di dalam memberikan pelayanan ini. Masyarakat bisa merasa puas dengan pelayanan. Itu yang memang itu harapan ya. Benar, pelayanan. Ya, mungkin yang menarik sekali ya, tentunya harapan kami di Dinas Kesehatan juga bukan hanya Puskesmas Pematang 1 Pak Haji ya, yang bisa memberikan perhatian kepada ibu-ibu hamil ya, yang lainnya dapat ditularkan, bisa mencontoh ya yang baik dari Puskesmas Pematang 1 ini. Amin. Iya. Puskesmas apalagi ya puskesmas yang jauh jangkauannya ya, berarti dengan acara-acara kita yang langsung disiarkan ini, obrolan sehat atau kopi ini, mereka terbuka bisa menjadi inspirasi juga ya mereka untuk melaksanakan inovasi-inovasi yang baik untuk masyarakat tentunya ya. Mungkin ini Pak Muherli ada pertanyaan ya dari netizen ini Pak Haji. Jadi netizen bertanya,
dalam pelaksanaan ini kan ini masyarakat ini biasanya dulu sering melahirkan di dukun Pak Haji ya. Ya, pematang ya kita pernah di sana. Kira-kira apakah ada hambatan terkait kebiasaan masyarakat yang selama ini biasa lahir di dukun itu Pak Herli? Benar, ini Pak Mulasir, memang keberadaan dukun ini masih ada dan menjadi hambatan kita. Namun dari puskesmas itu sudah menyiasati juga dengan cara kita mengajak dukun ini kemitraan atau bermitra ya. Jadi kemitraan. tidak ditinggalkan. Tidak. Dalam beberapa 2 bulan sekali, 3 bulan sekali ini kita ajak mereka, kita undang mereka ke puskesmas dan kita kasih penyuluhan bagaimana cara kemitraan itu bisa dilaksanakan bersama. Jadi dukunnya ikut mengerti tentang kesehatan ya. juga. Jadi dirangkul, ya. dirangkul sehingga mereka tidak terasa disingkirkan. Ya. Dengan sedikit-sedikit kita memberikan wawasan kesehatan kepada mereka. Jadi dukunnya ikut mendukung. Jadi dengan adanya kerjasama yang solid antara bidan desa dengan dukun ini tidak terjadi konflik di desa, di masyarakat, sehingga pelayanan kita bisa berjalan lancar dan bisa pelayanan secara optimal kita berikan ke masyarakat. Ya, alhamdulillah ya. Memang kita harapkan lah tidak ada konflik. Yang masalahnya dukun memang punya kepentingan, jadi merasa tidak meninggalkan Pak ya. Benar. Pak Haji ada lagi yang perlu disampaikan atau ditanyakan sebelum kita break untuk? Ya mungkin selama ini ya berapa tahun Pak Muherli jadi pimpinan. Sudah berapa tahun ya? Sudah 4 tahun Pak. Sudah 4 tahun. Ya. 4 tahun itu kalau dikalikan dengan hari luar biasa banyaknya. 365 kali 4, 1000 lebih ya. 1000 hari bertambah kehidupan lebih. Pak Muherli kalau sudah waktu itu sudah punya anak pertama itu sudah 4 tahun anaknya itu sudah mau nikah deh ya. Sudah mau nikah, benar luar biasa. Mungkin Pak Mudasir lanjutkan ini. Iya mungkin ada prestasi mungkin ya. Iya betul. Ya. Kita dengar sering di hadiah Pak. Iya. Kira-kira prestasi apa ya? Selama saya bekerja di Puskesmas 1 selama 4 tahun ini, prestasi Puskesmas yaitu yang kami dapatkan pada tahun 2019 itu juara 1 atau juara pertama bidan teladan. Bidan teladan dari desa mana? Desa Suryadi. Suryadi dapat juara 1 tingkat kabupaten dan tingkat provinsi. Alhamdulillah ya. Dan yang kedua juga kami dari Puskesmas 1 ini masuk di 3 besar puskesmas yang pelaporan realisasi terbaik dari puskesmas ke dinas kesehatan. Realisasi laporan. Terbaik. Berarti tepat waktu ya. Tepat waktu ya. Oke. Ada lagi Pak? Itu ya. Itu Pak. Jadi yang bidan apa? Bidan yang juara 1 tadi berarti dia mewakili provinsi ya? Benar. Ke pusat ya? Ke Jakarta. Berarti ya, jadi Puskesmas Pematang itu berarti memang punya prestasi yang lumayan Pak ya? Luar biasa. Sampai bisa ke Jakarta ya? Bukan saja pimpinannya, stafnya juga luar biasa. Tapi memang seorang pimpinan yang bagus itu bisa melahirkan staf-staf yang berprestasi ya? Berprestasi tentunya ya. Mungkin perlu sahabat sehat perlu ingin tahu juga kan kira-kira apa sih kiat-kiat dari pimpinan Puskesmas bisa melahirkan bisa memunculkan staf-staf yang berprestasi tadi Pak Muherli. Benar. Yang pertama saya juga di dalam Puskesmas ini pertama yang kita lakukan adalah kebersamaan dan menggali semua potensi yang ada di wilayah kerja kita, khususnya bidan-bidan desa. Kemudian kita selalu memonitor dan mengevaluasi semua kegiatan yang mereka lakukan, termasuk dari laporan, dari kegiatan, semua kita evaluasi dalam 1 bulan sekali. Kita ada pertemuan rapat bulanan bidan desa Pak, di wilayah kerja kita. Dan di sini juga kita selalu mensupport dan memberikan semangat kepada bidan desa kita, baik di dalam pelayanan maupun dalam teknis-teknis bekerja. Jadi ya berarti kita harus mengetahui potensi ya. Benar. Kalau setiap orang tentunya punya potensi dan kelebihan masing-masing. Nah, itu yang mungkin harus kita support ya, kita kembangkan.
Baik, sahabat sehat, tamu menarik ya perbincangan kita. Mungkin kalau sahabat sehat ingin bertanya bisa lewat IG, Facebook ya, Dinas Kesehatan atau komen di YouTube ya. Baiklah sahabat sehat, setelah ini kita akan menyaksikan secara bersama-sama video tutorial ya. Video tutorial mengenai tentang tanda bahaya kehamilan ya. Jadi nyambung dengan Apa yang disampaikan apa yang disampaikan Pak Abu Heri ya. Baiklah sahabat sehat, marilah kita saksikan bersama video tutorial tentang bahaya kehamilan. Dan tanda bayi akan lahir. Kehamilan adalah momen yang sangat dinantikan oleh pasangan suami istri. Tapi, apakah kalian tahu apa saja tanda bahaya masa kehamilan? Yang pertama, perdarahan pada hamil muda maupun hamil tua. Yang kedua, bengkak di kaki, tangan atau wajah, disertai sakit kepala dan kejang. Ketiga, demam atau panas tinggi. Yang keempat, air ketuban keluar sebelum waktunya. Yang kelima, bayi di kandungan gerakannya berkurang atau tidak bergerak. Dan yang keenam adalah muntah terus tidak mau makan. Masalah lain pada kehamilan yang akan sangat berbahaya apabila ibu tidak segera memeriksakan ke petugas kesehatan. Di antaranya adalah batuk lama, lemah, jantung berdebar-debar, gatal-gatal pada kemaluan, dan keluar keputihan. Selanjutnya, bagaimanakah tanda yang ibu rasakan ketika bayi akan lahir? Yang pertama adalah perut ibu merasa mulas secara teratur, sering, dan dengan durasi yang lama. Yang kedua, keluar lendir bercampur darah dari jalan lahir, dan keluar air ketuban dari jalan lahir. Demikian tanda bahaya yang dapat kami sampaikan. Jika mams kalian merasakan keluhan tersebut, segera periksa ke tenaga kesehatan terdekat ya. Baik, sahabat sehat dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kita masih dalam obsesi obrolan sehat seputar OKI. Tadi sudah kita bincang-bincang tentang kegiatan inovatif tadi ya, MPS Jebol. Nah, mungkin berkaitan dengan situasi saat ini ya, bahwa kita saat ini masih dalam situasi pandemi, Pak ya, pandemi COVID-19. Nah, kira-kira kita pengen tahu mungkin ya para para sahabat sehat juga dan juga dinas kesehatan, bagaimana sih peran dari Puskesmas Kecamatan Panggung 1 dalam hal penanganan dan pencegahan COVID-19 di wilayah kerjanya mungkin. Baiklah, Pak Nasir, memang peran dan fungsi Puskesmas Panggung 1 di dalam penanganan pandemi COVID-19 ini, yang pertama kami lakukan dari Puskesmas adalah membentuk tim gugus tugas di tingkat puskesmas. Tingkat puskesmas ya. Di tingkat puskesmas. Kemudian nanti juga kami juga akan berkoordinasi di kecamatan, dan Ramil, kepolisian dan seluruh kepala desa. Ya. Koordinasi kami yaitu untuk melakukan yang pertama pemantauan dari PPT yang datang. Oh, jadi apabila ada masyarakat yang baru datang dari daerah, benar, kita transmisi lakukan ya. Pemantauan, dilakukan pemeriksaan, cek suhu tubuh, kemudian tetap rutin kita waspada di seluruh desa wilayah kerja kita, itu semua kita monitor dan evaluasi untuk tetap membuka pos-pos penjagaan sebelum masyarakat yang datang itu masuk ke desa ini. Kita periksa dulu kesehatannya. Baik. Jadi apabila ada orang bermasuk itu bersama-sama dengan lintas sektor lain. Sama-sama dengan lintas sektor dari kecamatan, dari polisian dan Ramil, dan juga seluruh perangkat desa ini kita bersama di dalam membentuk satu posko. Posko baik itu posko kecamatan maupun itu posko desa-desa. Lalu situasi yang pandemi COVID ini, Pak Muharri,
mungkin ada kenaikan atau penurunan kunjungan di puskesmas pada terutama dengan ibu hamil ya. Betul. Mungkin mereka takut Ya. gimana ya. Benar sekali ini Pak Herman, Pak Nasir. Kunjungan masyarakat untuk berobat ke puskesmas ataupun yang memerlukan pelayanan kesehatan kita ini sangat menurun. Mungkin dikarenakan faktor masyarakat merasa takut dengan adanya virus COVID-19 ini yang sangat merebak ke masyarakat. Namun kita juga dari puskesmas secara sigap tetap melancarkan ataupun melaksanakan suatu kegiatan, yaitu melakukan suatu gerakan, langsung datang ke rumah orang, melakukan penyuluhan dan melakukan pemantauan serta melakukan rutin pengukuran ataupun cek suhu tubuh daripada masyarakat yang ada di wilayah kerja kita. Perlu juga diperhatikan selain dari perlindungan terhadap masyarakat yang datang ke puskesmas, perlindungan juga terhadap kita ya. Dan terhadap kita terhadap diri kita dan kawan-kawan staf-stafnya Pak Muherli mungkin ya perlu jangan sampai tertular Pak. Iya, perlu APD ya Pak ya, APD yang baik gitu yang tentu dilaksanakan dengan baik protokol COVID dan protokol kesehatannya ya. Berkaitan dengan APD, apakah maksudnya stok APD untuk puskesmas Batang 1 itu cukup Pak? Benar selama ini? Saya juga sedikit menginformasikan bahwa kami sangat disupport dan didukung oleh Dinas Kesehatan, yang mana Dinas Kesehatan sangat memperhatikan puskesmas PT1 maupun seluruh puskesmas yang ada di wilayah kerja Kabupaten Oki. Penyediaan APD dalam hal penyediaan APD, penyediaan baju pelindung diri di saat kita melaksanakan kegiatan, dan juga masker serta obat-obatan vitamin ya. Banyak sekali kita di drop dari Dinkes sehingga yang kita laksanakan ke masyarakat ini tidak ada hambatan dan masyarakat juga sangat merasa puas dengan pelayanan yang kita berikan ini. Tidak ada kendala dalam hal APD ya. Tidak ada kendala sama sekali, baik petugas maupun masyarakat ini ya. Sama-sama bisa lancar, terlindungi, bisa terlindungi, nyaman mereka, bisa nyaman dalam pelaksanaan kegiatannya. Mungkin berkaitan juga dengan masalah pemantauan Pak. Benar. Apakah di wilayah puskesmas dalam hal ini Kecamatan Suji mempunyai semacam sistem karantina isolasi bagi masyarakat yang apakah dia punya tanpa gejala ataupun baru datang untuk di tingkat kecamatannya atau di desanya? Benar. Masyarakat yang pertama datang ke wilayah kerja itu adalah PTP, penderita yang datang dari wilayah terjangkit, ini kita periksa. Kemudian selama perjalanan kami di masa pandemi COVID-19 ini mungkin sudah tidak asing lagi Pak, Suji sudah ada juga yang positif. Namun kesikapan kita dan berkoordinasi antara puskesmas dengan dinas kesehatan, dengan kecamatan dan lintas sektor semua ini secara sigap mengatasi masalah ini, membawa dan memfasilitasi masyarakat yang terkena positif ini juga kami kirim ke Audit Center. Audit Center untuk lakukan pengobatan dan perawatan isolasi. Alhamdulillah dari masyarakat yang positif ini sekarang ini sudah bisa beraktivitas kembali. Sudah sembuh. Semua sudah sembuh. Dinyatakan ada surat dari pejabat yang berwenang dari ODP ataupun dari sudah dilakukan pemeriksaan ya. Sudah dilakukan pemeriksaan ulang 2-3 kali swab, mungkin hasilnya tetap negatif dan dinyatakan tidak lagi menderita COVID-19. Dan ini sangat disambut masyarakat Pak Herman, Pak Mudasir. Ini masyarakat sekarang sudah semangatnya sudah besar. Dan juga masyarakat sudah juga merasa puas dengan semua ini, dan juga masyarakat sangat berterima kasih terutama kepada Bapak Bupati dan Bapak Kepala Dinas Kesehatan yang mana sangat mensupport dan sangat turun langsung di dalam pemantauan dan membawa pasien untuk isolasi ini. Iya, jadi memang berkaitan dengan isolasi juga. Jadi pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir kan
sudah menyediakan ODP Center Pak Iya, ya. ODP Center di Teluk Gelang. Di Teluk Gelang, Pak, ya. Sebenarnya di tempat ya. Ada di kelas, itu ada dijadikan ODP Center, kemudian ada gedung kembar, hotel kembar itu dijadikan pusat isolasi sehingga masyarakat yang terdampak dengan COVID ini bisa beristirahat atau diisolasi sampai sehat. Dan di sana ditanggung ya Pak ya. Kasih makan ya, ditanggung semua. Kasih makan. Dibiayai oleh pemerintah luar biasa. Kamarnya full AC katanya. Full AC. Ya. Ada hiburan juga Pak? Ada hiburan juga. Bagi senam mereka ya. Sehingga ada yang saja tidak mau pulang. Ya, ini luar biasa ya. Ini pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kita, Bapak masyarakat ini dalam hal ini Bapak Bupati. Jadi mungkin masyarakat yang belum tahu ya melalui kesempatan ini mungkin perlu kita sampaikan juga Pak ya. Iya, bahwa ada pusat isolasi atau ODP Center. Jadi yang bagi yang mungkin berkeinginan melakukan isolasi bisa menghubungi puskesmas tempat Pak ya. Iya. Agar bisa diantar ke ODP Center. Ya, menarik sekali ya. Jadi para sahabat sehat dimanapun Anda berada, telah kita bahas pada hari ini mengenai program inovatif tadi, mengenai ibu, dan juga bagaimana peran dari Puskesmas Matambang 1 dalam penanganan pandemi COVID-19. Tapi sebelum kita closing, mungkin agak berbeda pada time of sesi ini, kita ada baca doa dulu Pak. Ada baca doa mungkin ya. Sebelum kita closing, Pak Haji, mungkin kita akan berdoa bersama, ya akan mendapatkan berkah Pak ya. Ya akan persilakan pada Pak Haji Herman. Saya bacakan ya doanya, panjang ini. Ada contohnya Pak. Berkahan kita. Nah doa itu biar sedikit kita ambil berkahnya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan liwa'ati ni'amahu bikathir mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tu'minna biha ila ahwali afat tabdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'an tarfa'una biha ila ta'ala darajat wa tubaghina asrara min jami'i khairat fil hayati wa badal mamat innaka ya Allah sami'un qaridun mujibu da'awat ya qadiyal hajat ya jami'na Tuhan yang maha indah. Di pagi ini menjelang siang ini kami mengucapkan alhamdulillah atas matahari yang masih bersinar cerah, atas jantung yang masih berdetak mengalirkan darah, atas nikmat hidup yang demikian indah, atas miliaran karunia yang tidak mungkin dapat kami catat. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur maka akan senantiasa terus ditambah. Kami mohon ya Allah, Roh, jadikan kami sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur atas segala anugerah. Ya salam, Roh yang menyelamatkan. Jadikanlah acara obrolan sehat seputar organ komering ilir ini mampu membawa lompatan kebaikan, bisa menyelesaikan permasalahan, menaikkan kepatuhan, mampu menjadi ladang penerimaan, sehingga bisa menjadi amalan andalan, investasi dayaumil mizan untukmu ya Allah ya Rabbal Alamin. Berikan kepada kami kemudahan, karuniakan kepada kami kelancaran. Allahumma innaka ta'lam anta hazihil qulub. Sungguh engkau mengetahui apa yang tersimpan di hati kami. Wa bima ta'ad ala mahabbati. Jadikanlah obrolan sehat seputar opsi ini dalam rangka cinta kepada kebenaran, cinta kebaikan yang pada akhirnya demi cinta kepadamu ya Tuhan. Wal taqat ala ta'atik. Jadikan obrolan sehat seputar opsi ini dalam rangka meningkatkan ketaatan. Tiada yang lebih pantas diperjuangkan selain menebar ketaatan dan kebaikan demi mendekatkan kepadamu ya Tuhan. Jadikan semua lelah dalam obrolan ini lelah yang mendapatkan berpahala, lelah yang terasa menyenangkan, lelah yang membahagiakan. Roh yang maha pemurah, ketika semua serba megah, namun banyak hati yang gundah, banjir informasi melimpah, namun tidak mampu memilah, kecanggihan mewah, namun juga sering melahirkan resah, segalanya menjadi serba mudah,
namun juga terlalu gampang menampakkan amarah. Wahai Sang Pemberi rahmat, anugerahkan kepada kami kelembutan hati dan akhlakul karimah. Ya Allah, sering rencana-rencana kami begitu dasar, namun sering terdengar saudara dan sahabat juga tetangga kami wafat begitu cepat. Tiada yang bisa menggaransi esok pagi matahari masih terlihat. Karuniakan kepada kami ya Rabb, agar kami memiliki bekal yang kesiapan menghadapmu setiap saat. Allahumma qtim lana husnul khatimah, berikanlah kepada kami husnul khatimah, akhir yang indah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah Engkau tempat kami berlindung. Sungguh Engkau adalah sebaik-baik pelindung, sebaik-baik pemberi pertolongan. Kabulkanlah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadika rasulika nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wassalam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ya para sahabat sehat, kita sudah berdoa sama-sama. Jadi memang sebagai umat yang beriman, beragama, di samping kita menerapkan berikhtiar menjaga protokol kesehatan, menjaga imun kita, jangan lupa berdoa karena semua tidak lepas dari daya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Baiklah Pak Muherli, terima kasih banyak telah datang ke Dinas Kesehatan Kabupaten Oki dan telah memberikan informasi kepada masyarakat ya Pak ya. Iya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan memberikan manfaat dan berkah dan itu menjadi amal dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para sahabat sehat dimanapun Anda berada, jangan lupa like, komen dan subscribe di channel YouTube kita, di Facebook serta di IG kita ya. Dan saksikan terus Obsesi, obrolan sehat seputar Oki dan tayang di hari Senin dan Rabu jam 9 ya dari ruang media center KIA Dinas Kesehatan Kabupaten Oki. Dan pada akhir kata kami, saya Ahmad Mudatsir dan Pak Haji Herman beserta narasumber kita pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.